Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kaifa halukum ya ayyuhat thalabah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari bahaya COVID-19 ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 8 semester ganjil bersama saya Anissa Dibah pada materi bab 2, yaitu Yaumiyatuna fil Madrasah atau keseharian kita di sekolah. Lebih fokusnya mengenai pembelajaran target, yaitu jumlah ismiyah wal fi'liyah. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, langsung saja kita mulai. Ibda. Nah, sebelum mempelajari, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan peserta didik dapat mengetahui pemahaman tentang keterampilan menulis melalui teori menyusun tarkib tentang susunan gramatikal jumlatul ismiyah wal fi'liyah dalam lingkup materi Yaumiyatuna fil Madrasah atau keseharian kita di sekolah. Kemudian, materi pada pembahasan kali ini saya bagi ke dalam 5 poin, yaitu yang pertama, pengertian jumlah, kedua, bagian jenis jumlah, poin ketiga, kaidah jumlah ismiyah dan contoh, poin keempat, kaidah jumlah fi'liyah dan contoh, dan yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu membuat kalimat atau jumlah. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian jumlah. Jadi sebelum kita mempelajari jumlah ismiyah dan fi'liyah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu jumlah. Nah, jumlah sendiri yaitu susunan kata atau kalimat dalam tinjauan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat, dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Sebagaimana kata dalam bahasa Indonesia, susunan huruf itu adalah kata. Kalau dalam bahasa Arab, namanya kalimat atau lebih mudah dikatakan dengan kalimah. Jadi kalau di bahasa Indonesia namanya kata dan kalimat, kalau di Arab namanya kalimah dan jumlah, seperti itu. Lalu jumlah itu memiliki dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk pengertiannya, jumlah ismiyah yaitu susunan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Struktur penyusunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada sendiri adalah kata yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedang khobar adalah kata yang mengikuti mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Lalu untuk jumlah fi'liyah, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Struktur penyusunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il merupakan kata kerja di mana dalam hal ini berkedudukan sebagai predikat, dan fa'il merupakan pelaku atau subjek yang melakukan. Kemudian berlanjut ke poin yang kedua, yaitu bagan jenis jumlah. Nah, dari bagan ini kita akan lebih mudah memahami jumlah ismiyah dan fi'liyah. Terlihat bahwa pembagian jumlah itu ada dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, dan untuk jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Di bawahnya merupakan ketentuan atau kaidah dari kedua jumlah yang akan dijelaskan pada poin ketiga dan keempat. Nah, secara singkat untuk ketentuan pada jumlah ismiyah, pada mubtada berupa isim ma'rifat dan rofa. Lalu untuk khobar berupa nakiroh, rofa, dan sesuai dengan mubtada. Ketentuan pada jumlah fi'liyah, pada fi'il sama jenis dengan fa'il, yakni laki-laki atau perempuan, mu'annas mudzakarnya, sama mufrad. Pada fa'il berbentuk rofa. Untuk
menjelaskan bagian tadi, langsung saja kita bahas pada poin ketiga, yaitu kaidah jumlah ismiyah dan contohnya. Kaidah jumlah ismiyah. Nah, dalam penyusunannya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan beri'rab rafa. Lalu khobar harus berbentuk isim nakirah dan beri'rab rafa jika berupa isim. Lalu khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis, yakni mudzakkar muannasnya, dan dari sisi jumlah, yakni mufrad, musanna, dan jamak. Nah, diharapkan semua sudah mempelajari materi mengenai bab nakirah dan ma'rifat serta pembagian i'rab ya. Sedikit mengulas, kalau nakirah itu merupakan isim atau kata umum, seringkali ditandai dengan tanwin. Sedangkan ma'rifat adalah isim yang khusus, seringkali ditandai dengan al atau merupakan nama orang. Nah, begitu ya. Kemudian, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ismiyah, langsung saja kita lihat pada contoh kalimatnya ya. Contoh jumlah ismiyah bisa dilihat di kolom tabel berikut. Nah, ini contohnya saya ambil dari satu susunan yang sama ya, agar mudah diketahui perbedaan dari segi jenisnya. Nah, saya ambil satu, misal pada jenis mubtada yang merupakan mufrad mudzakkar atau tunggal laki-laki. Contoh jumlahnya yaitu at-tilmidu nasyitun. Murid laki-laki itu giat. Murid laki-laki itu giat. Nah, di sini at-tilmidu sebagai mubtada, ma'rifat dengan al dan rafa dengan tanda dhammah. Sedangkan nasyitun di sini sebagai khobar, nakirah dengan tanwin, rafa juga dengan dhammah. Khobar ini benar-benar mengikuti mubtada dari segi jenisnya, yakni mudzakkar, dan mengikuti segi jumlah, yaitu sama-sama mufrad. Begitu juga pada contoh jenis mubtada yang muannas, yang tasniyah ataupun yang jamak. At-tilmidatu nasyitatun. Murid perempuan itu giat, ditandai dengan tak marbutah. Nah, ini. Lalu yang tasniyah, at-tilmidani nasyitani, at-tilmidatani nasyitatani. Lalu yang jamak, at-tilmiduna nasyituna, at-tilmidatu nasyitatun, at-talamidu nasyitatun. Nah, yang jamak ini, untuk yang jamak taksir, ini hukumnya sama seperti mufrad muannas ya. Nah, ini sama. Lalu contoh yang khobarnya fi'il, ini juga mengikuti ya, yang baik dari segi jenis dengan diubah huruf mudhari'ahnya, dan untuk segi jumlah mengikuti sesuai dengan ketentuan jumlahnya. Contohnya, at-tilmidu yaqra'u al-kitabah. Murid laki-laki membaca buku. Nah, ini fi'ilnya huruf mudhari'ahnya mengikuti mubtada yang berupa mudzakkar dengan menggunakan huruf ya. Huruf mudhari'ah itu apa sih, Bu? Nah, huruf mudhari'ah itu ada 4 ya, dan diletakkan di awal fi'il mudhari'. Nah, yaitu ada alif, nun, ya, dan ta, atau bisa disingkat dengan anaitu atau anita. Nah, kalau untuk contoh yang muannas, di sini huruf mudhari'ahnya menggunakan ta. At-tilmidatu taqra'u al-kitaba. Murid perempuan membaca buku. Lalu kalau alif dan nun dipakai untuk apa, Bu? Nah, untuk alif digunakan pada mutakallim atau lebih mudahnya kata aku. Nah, kalau nun digunakan untuk kata kita. Seperti itu. Saya harap bisa dipahami ya untuk jumlah ismiyah ini. Kemudian ke poin selanjutnya, yaitu kaidah jumlah fi'liyah dan contoh. Kaidah jumlah fi'liyah. Yang pertama yaitu fi'il dan fa'il sesuai dari sisi jenis, yakni mudzakkar muannasnya. Kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad meskipun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Ketiga, i'rabnya fa'il adalah rafa dengan ditandai harokat dhammah jika isim mufrad atau jamak taksir, tambahan alif dan nun jika tasniyah, tambahan wawun nun jika jamak mudzakkar, dan tambahan alif ta jika jamak muannas. Jadi sebagaimana bagian sebelumnya, kalau pada fi'il itu mengikuti jenis saja, tidak pada jumlah, karena tetap berbentuk mufrad.
Sedangkan fa'il ber'irabkan rofa dengan ketentuan seperti ini. Nah, yang telah disebutkan ini tadi. Langsung saja kita lihat pada contoh susunannya ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, contoh jumlah fi'liyah bisa dilihat pada kolom tabel ini. Dengan melihat pada jenis fa'ilnya, yang pertama, jika fa'ilnya berupa isim mufrad mudzakkar, maka susunan jumlah fi'liyah itu menjadi yata'allamu at-thalibu bijiddin. Siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini dalam penerjemahannya tetap dimulai dari subjeknya dulu ya. Namun kalau dalam bahasa Arab, untuk jumlah fi'liyah, predikat terlebih dahulu dituliskan seperti itu. Di sini yata'allamu sebagai fi'il dan at-thalibu sebagai fa'il. Ini fi'il dan fa'ilnya sesuai dari segi jenis ya, dari segi jenis saja, sama-sama mudzakkar. Lalu kita lihat pada contoh yang tasniyah dan jamak. Yata'allamu at-thalibani bijiddin dan yata'allamu at-thalibuna bijiddin. Nah, di sini terlihat ya bahwa dari segi jumlah, fi'il itu tidak mengikuti fa'ilnya, tetap dengan bentuk mufrad seperti itu. Nah, setelah pembahasan tadi, kita mulai pada latihan membuat kalimat atau jumlah ya. Misal telah disusun kalimat, yaitu Ahmad bermain sepak bola. Maka untuk membuat jumlah ismiyahnya, bisa dengan langsung menerjemah secara runtut dari subjeknya. Nah, dari subjeknya itu Ahmad bermain sepak bola. Jadi kalau disusun ke dalam jumlah ismiyah, yaitu Ahmad yal'abu kurotal qadam. Ahmad sebagai mubtada, yal'abu sebagai khobar, dan kurotal qadam sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu adalah objek ya. Kemudian untuk membuat jumlah fi'liyahnya dengan menerjemahkan predikatnya terlebih dahulu, kemudian subjek, lalu objek atau keterangan. Jadinya yal'abu Ahmad kurotal qadam. Nah, yal'abu ini sebagai fi'il, Ahmad sebagai fa'il, kurotal qadam sebagai maf'ul bih. Kemudian ada contoh lain, Zainab dan Zahra berdiri di depan kelas. Maka jumlah ismiyahnya Zainab wa Zahra taqumani amamal fasli. Dan jumlah fi'liyahnya taqumu Zainab wa Zahra amamal fasli. Nah, seperti itu ya. Dapat dipahami ya, insyaallah. Amin. Nah, sebelum diakhiri, saya sampaikan kata-kata mutiara, yaitu la yudraku al-ilmu illa bisabri ala durri. Ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan. Mengingat kondisi sulit di masa pandemi ini, jangan sampai memutuskan atau mematahkan semangat belajar kalian, karena untuk mendapatkan ilmu itu harus bersabar walaupun di masa sulit seperti ini, seperti di masa kondisi pandemi. Nah, demikian pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya ya. Untuk selanjutnya, apa saja yang ingin dipertanyakan bisa disampaikan via WhatsApp group. Kemudian, terima kasih. Wa akhiran, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.